Di dunia MotoGP, kemenangan sering terlihat glamor. Trofi, selebrasi, dan kecepatan menjadi pusat perhatian. Tetapi di balik layar, ada cerita yang tidak semua orang tahu. Cerita tentang taruhan, kekuasaan, dan keputusan yang bisa mengubah masa depan sebuah pabrikan besar. Marc Marquez datang ke Ducati bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai seorang pembuktian. Ia rela mengorbankan kontrak bernilai puluhan juta euro dari Honda. Ia meninggalkan stabilitas demi satu hal, kesempatan kembali berada di puncak dunia balap. Banyak yang meragukannya, banyak yang menganggap era Marquez sudah selesai. Tapi Ducati memberinya satu hal yang ia cari, motor yang bisa menang. Dan taruhan itu berhasil. Di tahun pertamanya, Marquez kembali menjadi mimpi buruk bagi rival. Kemenangan demi kemenangan, duel ketat, overtake agresif, semuanya menggerakkan kembali aura seorang juara yang dulu sempat hilang. Nama Marc Marquez kembali bergema, bukan karena sejarah, tetapi karena dominasi baru. Namun setiap kemenangan memiliki harga yang harus dibayar Ducati. Kontrak awal Marquez bersama Ducati relatif kecil untuk seorang juara dunia, hanya beberapa juta euro. Tapi bonus podium, kemenangan, dan klausa juara membuat angka itu melonjak jauh. Dan kini, saat masa perpanjangan tiba, posisi tawarnya berubah total. Sekarang bukan Ducati yang memilih Marquez, sekarang Marquez yang menentukan apakah Ducati masih layak untuknya. Di sisi lain garasi, ada Pecco Bagnaia, mantan juara dunia 2 kali yang pernah menjadi ikon pabrikan merah itu. Tetapi kini, posisinya tidak lagi sekuat dulu. Jika Marquez menjadi pusat proyek, apakah Ducati masih bisa atau mau mempertahankan Bagnaia, atau Ducati harus memilih salah satu karena uang tidak lagi cukup untuk membayar keduanya? Dan inilah bagian cerita yang jarang diketahui publik. Kondisi finansial Ducati dan Audi sebagai induk perusahaan tidak sedang baik. Penjualan menurun. Ekspor ke beberapa negara besar terhambat tarif perdagangan. Pasar Eropa melemah, Amerika Serikat menegang, dan Cina tak lagi sebesar dulu. Bahkan Audi, perusahaan raksasa yang selama ini menopang Ducati, mencatat penurunan penjualan hampir 12%. Anggaran motorsport mulai diperketat. Setiap pengeluaran kini dianalisis lebih tajam dari sebelumnya. Itu artinya, kontrak baru Marquez bukan sekadar diskusi angka, tetapi keputusan strategis, keputusan yang bisa menentukan wajah Ducati selama bertahun-tahun ke depan. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa pembalap terbaik, bukan soal siapa yang lebih cepat, bukan soal siapa yang punya gelar lebih banyak. Pertanyaannya kini adalah siapa yang layak dipertahankan ketika ruang finansial mengecil. Siapa yang memberi masa depan lebih panjang bagi Ducati, Marquez, Bagnaia, atau mungkin seseorang yang bahkan belum muncul dalam radar publik. Di markas Borgo Panigale, keputusan besar sedang dipersiapkan. Negosiasi politik pedok bergerak senyap dan tekanan semakin kuat.